Teknologi siluman telah menjadi pengubah permainan dalam perang udara modern. Amerika menggunakan F-35 sebagai pesawat siluman andalannya, sedangkan Rusia diwakili oleh Su-57 yang memang produksinya masih dalam jumlah yang sangat terbatas. Pesawat tempur itu pun juga sangat dibanggakan oleh Rusia. Tapi yang menjadi pertanyaan, bisakah radar Su-57 benar-benar mendeteksi F-35 atau sebaliknya? Mungkin untuk mengetahuinya, kita perlu menyelam jauh ke dalam dunia teknologi radar, mengeksplorasi prinsip-prinsip pengoperasian radar Su-57 dan F-35, serta apakah intersepsi mungkin dilakukan antar kedua jet siluman canggih ini. Selain itu, berapa jarak yang dibutuhkan agar radar mereka dapat mendeteksi pesawat siluman. Radar yang digunakan oleh Su-57 dikenal sebagai sistem radar N036BLK. Ini adalah radar Active Electronically Scanned Array atau AESA yang beroperasi pada rentang frekuensi X-band. Radar AESA dikenal karena kemampuannya untuk memberikan gambar beresolusi tinggi dan melacak beberapa target secara bersamaan. Sistem radar BLK sendiri mampu mendeteksi dan melacak target jarak jauh, termasuk pesawat siluman. Sistem radar Su-57 menggunakan kombinasi pemindaian elektronik dan beamforming untuk mendeteksi dan melacak target. Pemindaian elektronik memungkinkan radar dengan cepat memindai area yang luas dan melacak beberapa target secara bersamaan. Sementara beamforming memungkinkan radar untuk memfokuskan energinya pada target tertentu yang meningkatkan kemampuannya untuk mendeteksi dan melacak target tersebut. Sistem radar BLK juga menggabungkan teknik pemrosesan sinyal canggih yang membantu mengurangi kekacauan dan meningkatkan kemampuan radar untuk mendeteksi dan melacak target yang memiliki pantulan yang rendah, seperti halnya pesawat tempur siluman F-35. Di sisi lain, sistem radar yang digunakan oleh F-35 dikenal sebagai AN/APG-81. Ini adalah sistem radar Active Electronically Scanned Array atau AESA yang beroperasi pada rentang frekuensi X-band. Radar AESA menggunakan sejumlah besar modul pengirim atau penerima kecil untuk mengarahkan pancaran radar secara elektronik, memberikan pemindaian yang lebih cepat dan lebih presisi daripada sistem radar pemindaian mekanis tradisional. Radar AN/APG-81 memiliki jangkauan hingga 200 km dan dapat melacak beberapa target secara bersamaan. Ia juga mampu mendeteksi dan melacak target dengan RCS kecil yang sulit untuk diamati, seperti pesawat siluman. Selain kemampuan radarnya, F-35 juga memiliki rangkaian sensor dan sistem lain yang memungkinkannya mendeteksi dan melacak pesawat musuh, termasuk sistem pencarian dan pelacakan inframerah atau IRST dan rangkaian peperangan elektronik. Radar milik F-35 yaitu AN/APG-81 adalah sistem radar AESA yang sangat canggih yang dirancang untuk mendeteksi dan melacak berbagai target. Namun efektivitas radar terhadap pesawat siluman seperti halnya Su-57 masih terbatas karena penampang radar atau RCS yang rendah dan fitur siluman yang canggih. Meski demikian, radar AN/APG-81 mampu mendeteksi dan melacak Su-57 pada jarak tertentu, terutama ketika Su-57 tidak menggunakan fitur silumannya. Selain itu, radar F-35 juga mampu mendeteksi target non-siluman lainnya di sekitaran Su-57 yang dapat memberikan kesadaran situasional yang berharga bagi pilot. Namun penting untuk dicatat bahwa sarana utama F-35 untuk mendeteksi dan menyerang pesawat musuh adalah melalui rangkaian sensor canggihnya yang mencakup radar AN/APG-81 serta sensor lain seperti sistem penargetan elektro-optik dan sistem aperture terdistribusi. Sensor-sensor ini bekerja sama untuk memberi pilot pandangan yang komprehensif tentang medan perang, memungkinkan mereka untuk mendeteksi dan menargetkan pesawat musuh bahkan jika mereka tidak terlihat di radar. Singkatnya, meski radar F-35 mampu mendeteksi dan melacak Su-57 pada jarak tertentu, efektivitasnya terhadap pesawat siluman masih terbatas. Jarak di mana Su-57 atau F-35 dapat mencegat satu sama lain memang bergantung pada beberapa faktor. Salah satu faktor terpenting adalah penampang radar atau RCS dari pesawat tempur siluman musuh. RCS adalah ukuran berapa banyak energi radar yang dipantulkan kembali ke radar dari target. Semakin rendah RCS, semakin sulit bagi radar untuk mendeteksi target. Oleh karena itu, jarak di mana radar dapat mencegat pesawat tempur siluman berbanding lurus dengan RCS target. Faktor penting lainnya adalah frekuensi radar. Semakin tinggi frekuensinya, semakin baik radar dalam mendeteksi target kecil seperti halnya pesawat siluman.
Namun radar frekuensi tinggi memiliki jangkauan yang lebih pendek daripada radar frekuensi rendah. Oleh karena itu, jangkauan di mana radar dapat mendeteksi pesawat tempur siluman lawan berbanding terbalik dengan frekuensi radar. Su-57 dilengkapi dengan radar BLK yang kuat yang memiliki jangkauan hingga 400 km. Radar ini mampu mendeteksi target dengan RCS seukuran 0,1 meter persegi pada jarak hingga 90 km. Namun jangkauan radar berkurang secara signifikan saat digunakan di lingkungan seperti di atas perkotaan atau di daerah pegunungan. Di sisi lain, F-35 yang dilengkapi dengan radar AN/APG-81 memiliki jangkauan yang lebih rendah yaitu 200 km. Radar tersebut mampu mendeteksi target dengan RCS seukuran 1 meter persegi pada jarak hingga 110 km. Namun jangkauan radar juga sama berkurangnya secara signifikan saat digunakan di lingkungan seperti di atas kota atau di daerah pegunungan. Kesimpulannya, jarak di mana radar kedua pesawat tempur dapat mencegat pesawat siluman bergantung pada beberapa faktor, termasuk RCS target, frekuensi radar, dan lingkungan di mana radar digunakan. Tapi radar Su-57 memang memiliki jangkauan yang lebih jauh daripada radar F-35. Kedua radar tersebut pun mampu mendeteksi pesawat tempur siluman pada jarak yang signifikan, asalkan kondisinya memungkinkan.